Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Rizky Arif bersama dengan Bung Saididu dari Saididu Official Manusia Merdeka Forum News Network. Mesti sebutannya lengkap dulu ini. Nah, masih kemejanya masih warna merah ini, masih dalam rangka hari kemerdekaan ya, walaupun sudah berapa hari berlalu. Siap. Tapi kemarin kan kita sudah mendengar tuh Bang Saididu pidato Presiden tentang APBN 2022. Kalau saya amati tidak mencerminkan harapan banyak pihak bahwa pemerintah betul-betul sedang serius menangani pandemi, itu baik secara penanggulangan pandeminya maupun juga soal pemulihan ekonominya itu. Saya melihat malah jadi memang dua masalah bangsa ini kan adalah ekonomi dan pandemi. Tapi APBN 2022 saya membaca adalah lebih fokus kepada pelanggengan kekuasaan, lebih fokus kepada hal tersebut. Nah, perlu publik tahu APBN itu kita lihat pemerintah itu mau kemana, kelihatan dari alokasi APBN anggaran yang ada di tahun yang akan datang. Itu selalu kita lakukan itu, di mana sejak dulu. Sehingga kita tahu pemerintah seperti apa, walaupun kata-katanya indah, tapi alokasinya berbeda, maka itu pasti biasanya agak apa namanya, disitulah kita tahu arah sebenarnya. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa sekarang APBN 2022 itu direncanakan naik sekitar sedikit naiknya 0,4% dari total tahun ini kira-kira 2.697 triliun menjadi 2.708 triliun. Nah, kita lihat dulu dari mana uang itu diperoleh supaya publik paham. Jadi publik seakan-akan itu uang pemerintah. Uang tersebut diperoleh dari pajak dan bukan pajak. Pajak diperkirakan 1.938 triliun dari pajak kita semua itu. Jadi saya ulangi, rakyat membiayai itu pajaknya dia 1.938 triliun. Itu naik sekitar 10%. Jadi pemerintah ada rencana menaikkan perolehan pajak. Kemudian bukan pajak itu dividen BUMN, kemudian royalti tambang, kemudian bagi hasil minyak, kemudian dari hutan, kemudian penerimaan pembayaran SIM dan lain-lain, itu sekitar 333 triliun, itu turun dari tahun ini. Nah, sekarang saya melihat belanja pusat tahun depan itu sekitar 1.938 triliun, naik dari 1.720 triliun tahun 2021. Transfer ke daerah itu tetap 770,3 triliun menjadi 770,4 triliun tetap. Yang menarik ini adalah ini persentase tertinggi, terendah, persentase terendah transfer ke daerah. Jadi Pemda harus sadar bahwa sekarang persentase yang dikirimkan pusat ke daerah itu yang terendah tahun ini, turun pernah 33%, sekarang tinggal 28% yang ditransfer ke daerah, termasuk transfer ke desa-desa. Nah, defisit. Nah, karena tadi pendapatan hanya 1.880 triliun, sementara belanja 2.708 triliun, maka dia harus mencari utang sebesar 886 triliun. Jadi pemerintah akan menambah utang 886 triliun, yang tahun ini diperkirakan menambah 960 triliun. Saya ingatkan bahwa angka ini adalah angka net utang. Penarikan utangnya biasanya lebih tinggi karena dipakai untuk membayar pokok. Nah, jadi mungkin besar seperti tahun ini dinyatakan 961 triliun, tapi sebenarnya pemerintah mencari utang itu 1.600 triliun. Nah, jadi masih tetap bahwa 2022 utang masih nambah. Nah, sehingga perkiraan Mas Hersu, utang tahun ini, tahun 2021, itu sudah 7.120 triliun, 2021, akhir 2021. Akhir 2022, kalau ditambah lagi utang itu, maka Pak Jokowi sudah 8.100 triliun. Utang yang ini kan dari dia 2014 beliau jadi presiden dari 2.600 triliun. Jadi sudah hampir
apa namanya 4 kali lipat naiknya. Nah itu itulah dulu kenapa banyak yang memperkirakan bahwa utang yang ditinggalkan beliau kalau sampai 2004 akan 10.000 triliun. 10.000 triliun itu sampai 2024 ya. 10.000 triliun 2024. Malah perkiraannya ada. Kalau ditambah. Malah perkiraannya Berapa perkiraannya? Halo. Ya silakan. Perkiraannya kalau tambah 2.000 triliun lagi maka itu menjadi apa namanya kalau ini menjadi 11.000 triliunan kira-kira kalau dia tetap ngotot belanja. Itu Mas Hersu gambaran umum ini apa namanya APBN. Nah sekarang kita melihat fokusnya kemana ya Mas Hersu ya, fokus belanja itu kemana? Yang kita biasanya lihat itu adalah apa sih yang naik dan apa yang turun. Saya katakan belanja subsidi untuk pupuk tidak naik sama sekali. Belanja BBM juga subsidi untuk BBM juga tidak, listrik juga tidak. Jadi tidak ada tambahan untuk apa namanya untuk rakyat. Yang bertambah justru adalah infrastruktur itu naik menjadi 384 triliun. Yang kedua yang naik juga, yang kedua menarik adalah naik Badan Intelijen Negara itu naik apa namanya cukup tinggi. Kemudian yang ini adalah kepolisian juga naik tinggi cukup tinggi. Nah kita tahu sekarang jadi BIN itu naik dari 8,5 triliun menjadi 10,5 triliun itu 23%. Badan Intelijen Negara. Kemudian kepolisian sekarang itu sudah mendekati dengan TNI yang harus beli alutsista mahal-mahal. Polisi sekarang 111 triliun. Nah, perlu diketahui bahwa itu dana untuk polisi sudah 11% dari total belanja kementerian lembaga. Mas Hersu bisa bayangkan untuk riset dan teknologi itu tidak sampai 1%, di bawah biaya untuk Badan Intelijen Negara. Jadi jangan terlalu berharap bahwa Indonesia mempunyai daya saing karena untuk intelijen jauh lebih tinggi daripada riset dan teknologi. Riset dan teknologi itu jauh di bawah 1%. Jadi, nah itulah kita melihat bahwa alokasi untuk persaingan katanya alokasi untuk ini itu berbeda sekali dengan alokasi anggaran. Saya ingin masuk ke infrastruktur. Infrastruktur yang menarik Bang Hersu adalah ternyata infrastruktur yang diutamakan tetap adalah bandara dan jalan tol. Wow, jadi tetap mau walaupun bandara banyak yang mangkrak dan jalan tol kosong tapi masih terus digeber bangun bangun bandara dan jalan tol. Ya itu saya lihat itu yang tetap yang ini bahkan membangun 6 bandara baru. Dan saya pikir semua publik paham bahwa bandara sekarang lagi apa namanya membersihkan laba-labanya saja sudah nggak ada biaya. Sekarang membangun bandara baru. Kemudian akan mempercepat lagi pembangunan jalan tol. Jadi saya tidak tahu sama sekali arah prioritas ini. Kenapa sebenarnya suatu infrastruktur yang membebani rakyat, membebani rakyat itu justru yang diperbaiki. Dan saya tidak menemukan perbaikan irigasi desa yang adalah perumahan. Nah, perumahan dulu. Jadi saya tidak melihat itu. Jalan umum ada sih, tapi saya melihat yang saya menarik adalah pembangunan jalan tol dan bandara yang jelas-jelas sekarang itu rugi. Oke, tapi kira-kira tentu ada maksudnya dong, Bang Said itu sudah tahu rugi, sudah tahu mangkrak, bahkan kita tahu seperti Kertajati kan diubah menjadi bengkel ya, Bang Said itu. Kenapa? Ya. Kenapa kemudian tetap ngotot bangun bandara dan jalan tol? Video hilang. Sebentar, saya ini videonya hilang. Bentar, Mas. Oke, ya. Saya akal sehat saya tidak bisa menangkap. Boleh saya mungkin menganalisis saja bahwa ini sepertinya ada oligarki kekuasaan yang mendorong proyek-proyek seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau susah dijelaskan secara publik, maka kemungkinan besar itu adalah pekerjaan oligarki kekuasaan untuk mendapatkan proyek tersebut. Itu saya pikir yang sangat rasional. Karena saya tidak
Coba bayangkan Mas Heru, orang publik paham apakah masuk akal di tengah tidak ada penerbangan, di tengah bandara nganggur, di tengah jalan itu membangun bandara baru. Apakah masuk akal di tengah jalan tol kosong, di tengah perusahaan BUMN yang melalui jalan tol rugi besar dan dibebani utang, maka dibangunkan jalan tol. Jadi apa dampaknya ini adalah maka karena itu dijadi seperti itu, maka kalau diserahkan ke BUMN, maka menambah kerugian BUMN. Itu saya pikir. Ya. Oke. Sekarang kita coba perbandingan ya Kak Telet, karena kita bicara sekarang ekonomi dan juga pandemi. Bagaimana alokasinya? Apakah mengalami penurunan atau juga mengalami penaikan juga? Saya melihat bahwa ini ada apa namanya? Saya lihat anggaran kesehatan itu turun tahun ini dari 326 triliun menjadi 255 triliun. Turun ya? Jadi tahun 2021 326 triliun menjadi 255 triliun 2022. Alokasi pemulihan ekonomi nasional itu dari 482 triliun menjadi 321 triliun. Jadi itu turun besar sekali. Jadi saya melihat tapi angka-angka untuk mendapatkan pencitraan, alokasi untuk mendapatkan pencitraan dan melindungi melindungi kekuasaan itu rata-rata naik, dan angka-angka yang alokasi untuk proyek-proyek prioritas sesuai dengan legacy itu juga naik. Tapi saya lihat kesehatan turun, saya nggak tahu, mudah-mudahan pandemi sudah selesai, turun cukup jauh. Angka pemulihan ekonomi nasional juga turun cukup jauh, tapi naiknya infrastruktur, kepolisian, BIN, dan lain-lain. Ya, ini kan sebenarnya dengan membaca alokasi anggaran dari APBN ini kita sudah ketahui kemana kebijakan dari pemerintah, begitu ya, Bang Saididu ya. Dan dari situ pun menurut saya tidak masuk akal kalau kemudian angka untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi semakin turun. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa para epidemiolog sudah memperkirakan bahwa sampai 3-5 tahun lagi mungkin pandemi baru itu selesai, dan kemungkinan besar Indonesia akan menjadi negara yang paling belakang keluar dari pandemi. Jadi kenapa kemudian prioritasnya malah tetap membangun infrastruktur, memperkuat kepolisian, memperkuat lembaga intelijen? Ini menurut saya agak mengherankan, Bang Saididu. Bagaimana kita membacanya ini? Ya makanya saya katakan tadi, kelihatannya anggaran 2022 adalah untuk dua topik, bahwa ini untuk melanggengkan kekuasaan. Ada 3 prioritas, melanggengkan kekuasaan. Yang kedua adalah membangun proyek-proyek legasi pribadi yang rugi seperti tol, bandara, dan lain-lain, infrastruktur. Dan yang ketiga adalah mengalokasikan dana-dana untuk untuk diberikannya judul perlindungan sosial, tapi saya melihat isinya seperti kartu prakerja itu masih diteruskan dengan angka yang cukup tinggi. Nah, jadi saya melihat adalah 3 pilar APBN 2002 adalah melanggengkan kekuasaan, pembangunan infrastruktur untuk legacy, dan yang ketiga adalah dana untuk masyarakat, untuk istilahnya permen untuk masyarakat. Tapi perekonomian dan kesehatan yang selalu didengungkan sepertinya agak berbeda, karena judulnya APBN menyatakan masih masalah kesehatan dan perekonomian. Tapi kita lihat fakta bahwa alokasi kesehatan diturunkan, alokasi pemulihan ekonomi nasional diturunkan. Nah, sekarang kita tadi kan ada di awal menyinggung soal alokasi ke daerah itu semakin turun. Itu nanti apa dampaknya bagi daerah-daerah kalau anggaran-anggarannya disunat oleh pemerintah pusat? Itu yang terutama ke desa turun sekali. Itu prosentasenya yang sangat turun. Jadi jumlahnya hampir tetap. Tapi yang problem adalah daerah-daerah ini kan sebagian besar sudah menderita sekarang. Banyak utangnya ke berbagai pihak. Nah, dan itu tidak dinaikkan, padahal daerah sudah berat sekali menghadapi selama 2 tahun terakhir. Nah,
Terus yang dinaikkan malah yang lain, yang tidak ada kaitannya. Yang dinaikkan itu infrastruktur, kepolisian, BIN dan lain-lain, itu sinyal yang agak-agak ini ke daerah gitu. Jadi itu dampaknya saya pikir daerah semakin berat menghadapi ini karena ekonomi mereka belum bangkit sama sekali untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tapi transfer ke daerah kelihatannya hanya pas-pas untuk overhead daerah saja. Nah, jadi dengan gambaran semacam ini, Anda bisa membayangkan apa yang terjadi pada tahun 2022 ini, Bang Said Didu? Saya tidak mengharap apa-apa. Mudah-mudahan tidak terjadi gejolak di pandemi lagi karena anggarannya sudah dipotong jauh sekali ke bawah. Kemudian alokasi pemulihan ekonomi juga ini yang menarik Pak Sir, sudah lagi. Jadi dan kelihatannya mudah-mudahan tidak semakin represif karena anggaran untuk BIN sama kepolisian justru yang naik. Mudah-mudahan tidak tambah represif. Nah, yang ini bahwa 2022 bagaimana nasib Garuda, bagaimana nasib BUMN yang rugi tidak tergambar. Tapi ada yang menarik, Bang Hersu, adalah ada alokasi untuk pembiayaan. Pembiayaan itu cukup besar, itu lebih 100 triliun, 180 triliun kalau saya tidak salah. Itu kita belum tahu apa rinciannya, untuk apa rincian tersebut. Jadi saya hanya menyatakan, Mbak Arisu, lupakan kata-kata indah yang disampaikan di dalam pidato kenegaraan. Kata-kata yang di pidato kenegaraan yang menyatakan banyak sekali yang indah, pertumbuhan yang sustainable, pengenalan ekonomi, tapi faktanya alokasi anggaran untuk hal tersebut berbeda. Alokasinya adalah untuk infrastruktur, untuk keamanan, untuk intelijen, untuk sementara untuk subsidi rakyat tidak ada tambahan sama sekali. Pupuk yang dibutuhkan rakyat itu tidak ditambah subsidinya sama sekali. Demikian juga BBM tidak ada subsidi. Jadi kalau harga minyak tetap seperti ini, maka kemungkinan besar Pertamina akan menaikkan harga BBM kalau harga tetap seperti ini. Itu saya pikir, Marsil. Jadi saya tidak melihat harapan, dan kalau begini terus polanya, maka hanya utang yang akan naik, dan kita lihat bahwa semangat belanjanya masih tinggi sekali sehingga dia harus menambah utang cukup besar, yaitu 4,8% dari PDB, 886 triliun. Jadi memang bukan mengurangi belanja. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, belanja wajib kan adalah untuk kesehatan dan ekonomi rakyat. Harusnya infrastruktur nggak perlu, yang lainnya nggak perlu, maka harusnya bisa mengurangi utang. Tapi kelihatannya jalan itu nggak. Ya, oke, baik. Terima kasih, kita tinggal mengamati saja ini, Bang Said Didu. Tapi sebenarnya dengan membaca APBN, alokasi anggaran APBN 2022, kita sudah tahu kemana arah dari pemerintahan ini, gitu ya, Bang Said Didu ya? Ya. Ya, terima kasih, Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.